Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Apakah Anda berhati putri malu bagi sabda Allah? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, putri malu adalah sejenis rumput yang bertumbuh liar dimanapun. Sifat tumbuhan ini adalah merambat dengan seluruh batangnya dipenuhi duri-duri kecil yang tajam. Jika ia bertumbuh di ladang, akan menyulitkan pertumbuhan tanaman-tanaman petani yang siap untuk tumbuh berkembang. Jika mau agar tanaman-tanaman unggul kita tidak terganggu pertumbuhannya, satu-satunya jalan adalah putri malu seharusnya dicabut dan dibersihkan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menggambarkan salah satu disposisi hati manusia yang mendengarkan sabda Allah dengan menggunakan semak berduri. Jika mau dimengerti seperti apa semak berduri tersebut,
Putri malu adalah salah satu tanaman yang ada di sekitar kita dan bisa kita mengerti. Dengan istilah ini, Yesus mau menggambarkan hati manusia yang dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran hidup, sehingga sabda Allah tidak bertumbuh maksimal atau bahkan mati di dalam hati manusia. Kita khawatir akan makan dan minum. Kita khawatir akan kekayaan duniawi. Kita khawatir akan popularitas dan berbagai ancaman di dunia ini. Sebenarnya mengapa kita khawatir? Karena kita lupa beriman bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi di luar kehendak Yang Kuasa. Jika Tuhan berkenan, kita bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, tergantung kehidupan yang kita jalani. Kebaikan dan kebenaran seperti apapun, serasa takut dan enggan hidup di dalam hati kita yang sudah syarat dengan putri malu masalah yang merenggut hati, lahan yang baik bagi pertumbuhan hidup, sabda dan kebenaran Allah. Begitu banyaknya umat beriman di dunia ini, saking banyaknya kita berhimpitan di dalam rumah-rumah ibadat sampai Tuhan pun hampir tidak mendapat tempat. Yesus menggambarkan umat manusia yang begitu banyak dibaptis, namun tidak memiliki hati yang benar dan baik bagi bertumbuhnya sabda Allah. Buktinya bahwa pelaku-pelaku ketidakadilan kekerasan di dunia ini adalah orang-orang atau kita yang selalu memenuhi rumah-rumah ibadah. Saudara-saudariku terkasih, jika kita memang mau mengikuti Tuhan dan disebut orang beriman, kita perlu membersihkan hati dan budi kita dari putri malu, dari budaya ikut ramai, dari hati yang membatu terhadap Tuhan dan jalan-jalannya. Hanya orang yang bertelinga saja yang bisa mendengarkan dan menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan benar. Marilah kita mencoba mencabut kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang melahirkan berbagai macam kekerasan di dunia ini, agar sabda Tuhan mendapatkan tempat yang baik dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.